Aktuator merupakan perangkat yang dikontrol oleh ECU sebagai aktualisasi yang didasarkan pada data-data inputan dari sensor-sensor. Jadi aktuator ini suatu perangkat yang dikontrol atau yang digerakkan. Digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh yang namanya ECU ataupun Electronic Control Unit. Sebelumnya sudah saya bahas tentang sensor-sensor, yaitu sebagai indera ataupun inputan dari sistem. Jadi input datanya dari sensor, kemudian diolah oleh ECU, dan dikeluarkan atau outputnya adalah aktuator berupa aktualisasi. Jadi aktuator ini bentuk keluaran dari olah data, yaitu inputan dari sensor-sensor. Aktuator yang pertama pada engine management system yaitu injektor. Sudah saya bahas pada materi ataupun video sebelumnya, yaitu tentang injektor. Injektor itu berfungsi untuk menginjeksikan atau menyemprotkan bahan bakar menuju ke intake manifold ataupun ke ruang bakar. Jadi bisa ke intake manifold, bisa ke ruang bakar, tergantung dari jenis sistem EV-nya ataupun dari jenis sistem injeksinya. Karena ada sistem injeksi yang nyemprotnya ke intake manifold dan ada sistem injeksi yang nyemprotnya atau mengkabutkannya langsung ke ruang bakar. Biasanya dikenal dengan GDI ataupun Gasoline Direct Injection. Juga sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silakan cek untuk linknya ada di bawah ini. Aktuator yang kedua adalah Idle Speed Control atau sering dikenal dengan ISC. ISC ataupun Idle Speed Control atau juga sering dikenal dengan Idle Air Control ataupun IAC berfungsi untuk mengontrol kecepatan putaran idle ataupun stasioner pada kendaraan. Jadi mengontrol pada saat kecepatan putaran idle. Kecepatan putaran idle itu apa? Yaitu mesin sudah hidup tetapi belum digas ataupun belum dijalankan. Mesinnya hidup, mobilnya masih diam, itu yang dinamakan dengan putaran idle. Dan idle speed control ini yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan putaran idle. Jadi putaran mesin bisa cepat atau bisa lambat, yang mengontrol itu ISC ini. Aktuator berikutnya ada relay pompa bahan bakar. Mungkin sudah tahu, pompa bahan bakar itu letaknya ada di tangki bahan bakar. Pompa bahan bakar ini berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar yang kemudian akan berakhir di injektor ataupun di dalam ruang bakar. Dan relay ini yang menggerakkan pompa bahan bakar. Tadi pompa bahan bakar itu sama dengan pompa yang ada di rumah kita. Jadi untuk memindahkan satu tempat ke tempat lain, memindahkan apa? Memindahkan cairan. Di sini adalah memindahkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke injektor. Dan komponen yang mengontrol dari pompa bahan bakar ini dinamakan dengan relay. Relay pompa bahan bakar berfungsi untuk mematikan kerja pompa bahan bakar ketika engine pada keadaan mati. Jadi ketika engine hidup, pompa bahan bakar ini akan hidup. Ketika engine dimatikan, maka relay ini akan memutuskan hubungan listrik sehingga pompanya tidak hidup ataupun mati. Jadi bahan bakar tidak dipompa lagi menuju ke injektor ketika mesin sudah mati. Jadi kalau diibaratkan rumah kita, relay ini saklarnya, saklar lampu. Kalau ini adalah saklar dari pompa, mematikan dan menghidupkan pompa menggunakan relay. Relay ini dikontrol langsung oleh yang namanya ECU ataupun Electronic Control Unit. Aktuator berikutnya ada ESA atau Electronic Spark Advance. Gambarnya seperti ini. Kebetulan ini adalah gambar dari ESA. Jenisnya adalah DIS ataupun Distributorless Ignition System
ataupun sistem pengapian yang tidak menggunakan distributor, melainkan menggunakan ICM ataupun Ignition Control Module, atau di sini adalah ECU-nya dari ESA. Jadi ESA mempunyai otak kecil yang namanya ICM atau kepala bagian, yaitu bagian ESA kepalanya adalah ICM ataupun Ignition Control Module. Nanti kepala pusatnya adalah ECU. Jadi pimpinan pusat atau otak pusatnya adalah ECU. ECU menggerakkan dari ICM, ICM menggerakkan dari aktuator seperti busi dan sebagainya. ESA memiliki fungsi sebagai pengontrol waktu atau saat pengapian. Hal ini bertujuan agar proses pembakaran terjadi secara maksimal. Jadi ESA ini suatu sistem untuk mengontrol waktu pengapian. Kapan busi akan memercikan bunga api, kapan busi tidak memercikan bunga api. Dan pada silinder nomor berapa busi tidak memercikan bunga api. Jadi timingnya ataupun waktunya yang mengontrol ini adalah sistem ESA ini ataupun Electronic Spark Advance. Aktuator berikutnya ada lampu indikator engine check atau malfunction engine lamp atau dikenal dengan MIL atau MIL. Gambarnya seperti ini, mungkin sering lihat pada dashboard mobil. Lampu indikator engine check ini berfungsi memberi tanda kerusakan engine pada sistem EMS. Jadi lampu ini untuk memberikan tanda bahwa ada kerusakan engine pada sistem EMS, baik itu sensor ataupun yang lainnya. Jadi untuk memberikan informasi kepada si pengendara dengan cara menyalakan tanda lampu MIL, yaitu yang bergambar engine check ataupun check engine pada dashboard kendaraan. Kemudian ada control cut air conditioner ataupun AC. Control cut air conditioner ini berfungsi untuk mengontrol kerja dari AC ataupun air conditioner. Jadi untuk mengontrol kapan harus dingin, kapan tidak, itu pengontrolnya adalah ini. Mungkin ini perlu pembahasan lebih khusus lagi. Berikutnya ada kontrol elektronik cooling fan ataupun pengontrol kipas pendingin secara elektronik. Berfungsi untuk mengontrol kerja electric cooling fan ataupun pengontrol kipas pendingin. Electric fan akan bekerja bila temperatur mencapai 98 derajat Celcius. Electric fan bekerja bila kondisi AC on. Di sini lihat pada gambar, pada bagian bawah ini ada electric fan atau kipas elektrik, kemudian ada ECU, pada bagian kanan dan kiri ada sensor. Ada sensor ECT, ada sensor refrigeran press ataupun tekanan refrigeran. Kipas ini akan berputar ketika mendapatkan perintah dari ECU. ECU ini akan memerintahkan kipas kapan harus berputar, kapan harus mati. Perintah ini didapat dari data-data masukan yang diambil dari sensor ECT dan sensor refrigeran press sensor. Kemudian data inputan ini akan diolah oleh ECU dan akan dikeluarkan melalui electric fan ataupun dinamakan dengan control electronic cooling fan. Berikutnya ada OCV ataupun Oil Control Valve. OCV ini bukan jenis dari sensor, melainkan aktuator. Oil Control Valve ini berfungsi untuk mengatur pembukaan katup tergantung pada tekanan oli, yaitu bisa katup masuk ataupun bisa katup keluar tergantung pada tekanan oli. OCV ini dikontrol langsung oleh yang namanya ECU untuk mengatur kinerja dari variabel valve timing ignition atau yang sering kita kenal dengan VVTI. Contohnya pada mobil Toyota, kita sering melihat pada bagian belakang mobil tulisan VVTI,
ataupun variable valve timing ignition. Ini untuk mengatur kinerja dari VVTi ini yang mengontrolnya menggunakan OCV ataupun oil control valve. Kemudian ada exhaust gas recirculating ataupun EGR. EGR atau yang sering dikenal dengan turbocharger ini, EGR ini berfungsi untuk mengembalikan gas buang ke dalam intake manifold agar dilakukan pembakaran lebih lanjut ataupun pembakaran ulang. Jadi gas yang dikeluarkan dari exhaust manifold itu diolah kembali, dimasukkan ke intake manifold oleh sistem yang dinamakan dengan EGR. Hal ini dikarenakan kandungan NOx yang banyak. Dengan begitu, perlu dilakukan proses pembakaran ulang untuk mengurai gas NOx ini sehingga emisi gas buang menjadi lebih sedikit. Sehingga emisinya menjadi lebih sedikit karena akan di-recycle ataupun akan digunakan kembali menuju ke intake manifold. Aktuator yang terakhir pada engine management system yaitu DLC ataupun data link connector. Gambarnya seperti ini. Ini suatu soket. Jadi DLC ini berfungsi sebagai soket colokan untuk mendeteksi kerusakan atau kondisi pada sistem EV. Soket ini biasanya dihubungkan pada scanner sehingga bisa dilakukan proses scanning mengenai keadaan sistem EV. Jadi DLC ini bukan sensor, tapi masuk ke dalam kategori aktuator.